Baik, halo teman-teman. Di sini saya dengan Yohan Among Caraka dengan NIM 071, mahasiswa Untak Surabaya. Jadi ingin memberitahu kalian atau memberi kalian materi yang sangat asik, yaitu proses dan tahap-tahap menulis kreatif. Jadi tanpa basa-basi mungkin kita akan geser ke slide yang berikutnya. Jadi menulis kreatif adalah bentuk penulisan yang melampaui batas penulis akademis atau teknis, menggunakan imajinasi dan gaya bahasa yang khas untuk menghibur, menyentuh, atau memprovokasi pembaca. Jadi di sini contoh nyatanya adalah saya sendiri. Saya adalah bisa dibilang adalah pemusik atau musisi yang menciptakan sebuah lagu-lagu, dan di situ pasti kita akan menulis sebuah lirik. Nah, lirik ini biasanya saya bumbui di dalamnya adalah kesan-kesan atau pesan-pesan yang sangat emosional, entah itu mengarah ke sedih atau marah atau merasa mereka tidak mampu. Di situ saya bumbukan semua. Jadi itu adalah menulis kreatif. Jadi menulis kreatif itu bukan cuma merubah huruf, merubah kalimat, merubah kata-kata menjadi lebih indah. Itu bukan cuma itu aja gitu loh. Kita sebagai penulis juga dituntut untuk membuat kalimat itu hidup, membuat kata-kata itu meresap ke hati kalian pembaca itu. Dan mungkin kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat tujuan creative writing itu apa sih? Untuk menyampaikan emosi, pengalaman, ide, atau cerita dengan cara yang original dan menarik. Jadi seperti yang saya omong tadi, masalah pembuatan lirik. Jadi di sana itu kita bukan cuma untuk mengotak-atik kata-kata kalimat. Jadi kita ditunjukkan untuk bagaimana cara kalimat-kalimat itu hidup. Dan jenis karyanya juga banyak. Kayak kalau visi itu kayak novel, cerpen, kadang juga ada novel yang berdasarkan kisah nyata sih. Kayak puisi juga bisa, naskah, drama atau film, esai pribadi, dan lain-lain lah kayak gitu. Lirik juga bisa yang seperti saya buat, seperti itu. Jadi proses menulis kreatif itu tidak linear, melainkan siklus berulang yang membutuhkan kesabaran, refleksi, dan revisi. Jadi di situ ibaratnya kita itu sebagai penulis adalah bermeditasi, teman-teman, kayak gitu. Jadi di sini ada 4 tahap utama dalam proses menulis, teman-teman. Yaitu nomor 1, penemuan ide atau invention. Jadi di sini kita diperuntukkan untuk mencari atau riset untuk menentukan tema, konflik, atau premis cerita, kumpulkan bahan, lakukan observasi atau riset yang paling mendalam. Jadi di sini kita diperuntukkan untuk menemukan ide sebelum menulis, seperti itu. Dan yang kedua itu untuk menentukan audiens dan tujuan kita menulis itu untuk siapa sih gitu. Jadi apa pesan utama yang ingin kita sampaikan, itu pasti mempengaruhi gaya penulisan kita sih. Nah, jadi di nomor 3 yaitu brainstorming karakter dan latar. Jadi di situ kita untuk mengembangkan tokoh utamanya itu siapa gitu loh. Itu termasuk motivasi, keinginan atau konflik, dan detail latar belakangnya atau settingnya itu di mana yang kuat. Jadi gunakan kalau bisa mind mapping sih. Dan untuk yang terakhir yaitu penyusunan kerangka atau outlining. Jadi di sini wajib untuk fiksi panjang ya, teman-teman. Jadi buat alur cerita, pembagian bab, atau urutan adegan. Ini adalah peta agar tulisan tidak tersesat, teman-teman, gitu. Nah, selanjutnya kita ke penulisan draft. Nah, untuk penulisan draft ini yang pertama, tulis cepat, edit nanti. Jadi fokus utama adalah menyelesaikan cerita atau konten dari awal hingga akhir
jangan berhenti untuk mengedit teman-teman. Nah, terus selanjutnya nomor 2 yaitu mengikuti peta. Gunakan kerangka Anda sebagai panduan, tetapi fleksibel. Jika karakter membawa Anda ke arah yang tak terduga, itu ikuti aja, kayak gitu. Jadi itu adalah biar pembaca kalian itu ngerti karakter atau penulisan yang kamu tulis di karyamu itu menjadi sebuah icon yang bakal dikenal, kayak gitu. Dan yang ketiga, jangan sampai takut draft kalian itu kotor. Jadi draft pertama atau the city first draft tidak harus sempurna. Fungsinya hanya untuk mengamankan cerita. Jadi kesempurnaan itu dicapai pada tahap berikutnya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu konsistensi waktu. Tetapkan waktu untuk menulis yang konsisten setiap hari untuk membangun momentum. Jadi enggak terpecah-pecah atau nggak ada senggangnya teman-teman, karena itu akan menciptakan kalian memunculkan ide-ide baru atau itu akan mendistract kalian sama pokok pembahasan di bab itu atau melenceng dari ceritanya, kayak gitu. Nah, di sini kita di tahap revisi, yaitu di nomor 1 struktur dan alur. Itu apakah alur cerita atau argumen logis? Apakah ada bagian yang membingungkan atau terlalu lambat? Jadi di situ kita diperuntukkan untuk mengkoreksi apakah alur ceritanya ini membingungkan atau terlalu lama, terlalu lambat. Seperti itu. Dan di nomor 2 yaitu pengembangan karakter. Apakah tokoh utama ini harus berkembang? Apakah motivasi mereka jelas dan konsisten? Seperti itu. Jadi pengembangan karakter ini seperti kayak layaknya kayak Robin, misal Batman dan Robin kayak gitu. Robin kan nggak terlalu kelihatan tuh, padahal itu termasuk bagian dari filmnya Batman, kayak gitu. Tapi kita kembangin aja di cerita yang lain, atau di cerita itu kita bisa kembangkan sebagai mungkin Batman-nya lagi ada kesusahan, jadi Robin ini yang menggantikan, seperti itu. Nah, terus nomor 3 yaitu tema dan pesan. Dari di situ adalah apakah tema utama tersampaikan dengan jelas dan kuat, atau apakah ada kelemahan dalam argumen atau world building di situ gitu. Jadi kita udah menulis segala macem lah, segala cerita. Nah, di situ itu udah sesuai dengan tema kita belum sih, atau pesan dari yang kita buat pertama itu udah tersampaikan belum sih, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah perspektif pembaca. Jadi baca draft dari sudut pandang pembaca baru, minta umpan balik, dan bersiaplah untuk menulis ulang. Jadi kita tanya-tanya ke mungkin ada mentor atau mungkin ada teman kalian, itu suruh baca. Jadi di situ kita meminta untuk bagaimana sih pendapat kalian gitu tentang apa yang saya tulis. Dan di situ kita jika sudah ada komen atau ada umpan balik dari mereka, itu ya kalau emang cocok sama kamu, nggak melenceng dari tema, nggak melenceng dari pesan, ya kita revisi kayak gitu. Nah, di poin berikutnya yaitu di tahap penyuntingan dan koreksi, finishing touch, hitungannya kayak gitu. Jadi di nomor 1 yaitu penyuntingan atau editing. Jadi detailnya adalah level kalimat, perbaiki tata bahasa, struktur kalimat yang canggung, dan pilihan kata atau diksi yang lemah. Hapus kata-kata yang berlebihan, kayak gitu. Jadi di level penyuntingan ini kita diharap untuk ya dibaca-baca lagi, dimana di situ ada bahasa yang kurang pas kita ganti, atau struktur yang membingungkan kita ganti, atau emang kurang emosional di situ kita ganti juga, seperti itu. Dan di nomor 2 yaitu koreksi, dibaca-baca lagi, sama
Terus di nomor 3 itu kita baca lagi lebih keras-keras lagi. Cara terbaik untuk menemukan kalimat yang terdengar aneh atau ritme yang salah. Lah, itu adalah cara mungkin untuk pembaca lirik ya. Penulis lirik maksudnya. Itu kita nyanyikan atau kita pasti menemukan nada dulu baru membuat lirik. Nah, seperti itu. Jadi cara terbaiknya adalah ya dinyanyikan gitu. Termasuk seperti nomor 3, dibaca keras-keras seperti itu. Itu adalah apakah kalimat itu pas untuk dibaca selantang-lantang mungkin atau belum pas atau kurang mengena, kurang emosional. Itu poinnya di situ. Dan yang terakhir, kita perlu untuk jeda sejenak. Setelah revisi besar, istirahatkan mata Anda dari naskah selama beberapa hari sebelum melakukan koreksi yang paling akhir. Nah, saya di sini mempunyai tips tambahan untuk penulisan kreatif Anda. Jadi, yang pertama yaitu membaca luas pastinya. Baca karya di genre Anda dan di luar genre Anda. Amati bagaimana penulis lain membangun kalimat dan alur. Dan yang kedua yaitu disiplin versus inspirasi. Nah, ini asik nih. Jangan menunggu inspirasi, teman-teman. Jadi tetapkan jadwal menulis, disiplin mengalahkan inspirasi, teman-teman. Jadi jika kalian menunggu untuk memunculkan inspirasi, itu kalian gak akan memulai. Jadi mulai aja dulu, disiplin aja, setiap hari nulis, setiap hari kita tulis notes atau apapun yang kelihatan mata kita tulis aja, seperti itu. Nah, yang ketiga, jadi kita show, don't tell. Tunjukkan aksi, emosi, atau latar melalui indera, bukan sekedar memberitahu pembaca. Kayak contohnya, jadi jangan katakan dia sedih, tapi tunjukkan itu yang lebih luas lagi. Kayak bibirnya bergetar, yang menunduk dan menarik nafas yang terasa dingin. Seperti itu, kan lebih dalam. Kayak contohnya nih, aku cinta kamu, kaku kan. Nah, bisa dilebarkan seperti mungkin hidupku bukan cuma keluarga, kamu dan lain-lain. Mungkin hidupku tidak terasa aman, tidak terasa nyaman jika nggak ada kamu. Atau bisa kalian ibaratkan seperti kepalaku terasa pecah dan air mataku terus mengalir jika nyanyianmu ini itu nggak tersampaikan atau nggak terdengar sama saya. Seperti itu, teman-teman. Kan lebih mendalam ya mungkin. Nah, terus di yang terakhir itu sama kayak nomor 2, sama kayak disiplin. Jadi setiap tulisan yang Anda selesaikan adalah sebuah pencapaian dan pelajaran, teman-teman. Jadi dimana kalian menulis itu pasti ada upgrade di situ. Misal kalian menulis nama gitu, yang pertama, jelas kalian besok menulis tempat tanggal lahir. Itu akan terus berjalan sampai nanti itu jadi CV loh. Itu kan pasti nanti step by step kamu menulis itu pasti ada upgrade seperti itu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya yaitu proses penulis adalah perjalanan yang unik bagi setiap orang. Jadi temukan proses Anda sendiri, jangan takut merevisi dan nikmati proses kreatifnya. Jadi let's go doing that things, okay? Jadi see you, terima kasih.